Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Akmal Hamzah MPD selaku pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku pembimbing 2, yang saya hormati Ibu Dr. Haji Sulastri Jumingin M.Hum selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Aspek Berpikir Kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8. Latar belakang masalah. Pembelajaran pada abad ke-21 merupakan pembelajaran yang memberikan kecakapan kepada peserta didik serta mengarahkan peserta didik melalui pengalaman belajar. Kompetensi abad ke-21 menjadi modal penting untuk melahirkan generasi yang kompetitif. Kompetensi pada abad ke-21, makhluk sudah bisa kritis mengevaluasi dan menyampaikan pengetahuan. Dalam pembelajaran tentunya tidak terlepas dari media pembelajaran atau sumber belajar, yaitu buku. Kedudukan buku dalam proses pembelajaran merupakan sumber belajar yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam kurikulum. Buku pelajaran memiliki peranan penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam buku teks memuat aspek pengetahuan, keterampilan, serta aspek sikap. Berpikir kritis telah diterapkan dalam kurikulum 2013 yang menekankan agar peserta didik dapat berperan lebih aktif dalam menyampaikan masalah yang berkaitan dengan 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelas, semua rancangan harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan sasaran pembelajaran ketiga ranah tersebut. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi situasi, gagasan, dan informasi untuk merumuskan tanggapan terhadap masalah. Dengan kemampuan berpikir kritis akan membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dari berbagai arah sehingga menghasilkan berbagai cara atau solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah. Berpikir kritis dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, atau menganalisis dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Adapun indikator berpikir kritis yakni memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, penarikan kesimpulan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan teknik. Ini diungkapkan oleh Ennis dalam Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2016. Keterampilan berpikir kritis ini hendaknya mampu membuat peserta didik dapat berpikir dengan kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Melihat pentingnya kemampuan berpikir kritis seiring berkembangnya zaman, buku teks dapat dijadikan atau digunakan dalam melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran, peserta didik perlu menempuh pengalaman dan latihan serta mencari informasi. Buku teks memiliki peranan penting sebagai sarana pengajaran untuk penyaluran ilmu antara guru ke peserta didik. Buku teks bahasa Indonesia yang bermutu tentunya akan meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu digunakan buku teks yang tepat agar tujuan dari kurikulum 2013 yang menekankan peserta didik untuk lebih aktif dan berpikir kritis dapat tercapai dengan baik. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurdianti dan kawan-kawan tahun 2020 yang meneliti tentang analisis buku peserta didik pada tematik integratif ditinjau dari aspek berpikir kritis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rohmawan tahun 2020 yang meneliti tentang aspek berpikir kritis dan kreatif dalam buku teks karya mahasiswa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan kawan-kawan tahun 2020 yang meneliti tentang analisis tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik SMA. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek penelitian dan tujuan dari penelitian tersebut.
Penelitian ini difokuskan untuk meneliti aspek berpikir kritis yang ada pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Aspek berpikir kritis yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah konsep berpikir kritis menurut Anderson dan Krathwohl. Karena konsep berpikir kritis yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl dalam bukunya merupakan konsep kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Anderson dan Krathwohl membagi aspek berpikir kritis menjadi beberapa indikator, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Wujud aspek berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini yakni wujud analisis, wujud evaluasi, dan wujud mencipta. Mengingat pentingnya penguasaan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran dan peran yang dimiliki buku teks dalam pembelajaran, maka dilakukan sebuah penelitian dengan judul Aspek Berpikir Kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana wujud analisis dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang kedua, bagaimana wujud evaluasi dalam aspek berpikir kritis buku pada teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang ketiga, bagaimana wujud ciptaan dalam aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan wujud aspek berpikir kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 yang dilihat dari wujud analisis, wujud evaluasi, dan wujud ciptaan. Manfaat hasil penelitian. Pada prinsipnya, penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan penelitian secara optimal, sistematis, dan bermanfaat secara umum. Adapun manfaat hasil penelitian yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan tentang aspek berpikir kritis pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini terbagi atas 3, yakni yang pertama, bagi guru. Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif rujukan bawaan ajar atau sumber pembelajaran bahasa Indonesia yang tepat pada tingkat SMP kelas 8. Yang kedua, bagi penulis buku, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan evaluasi dalam menulis buku sesuai dengan kurikulum 2013. Yang ketiga, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aspek berpikir kritis. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, penerapan kurikulum 2013 pada aspek berpikir kritis. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, wujud aspek berpikir kritis. Dan yang kelima, buku teks. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar tumbuh ke arah positif, terutama dilakukan di sekolah. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 merupakan pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, efektif, serta efisien baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, penerapan kurikulum 2013 pada aspek berpikir kritis. Kurikulum 2013 bertujuan mendorong peserta didik lebih baik lagi dalam bernalar, melakukan observasi, dan lebih aktif dalam berkomunikasi. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang wajib diterapkan di sekolah dalam kurikulum 2013 karena pendekatan ini didasarkan pada metode ilmiah dalam mekanisme kerjanya. Nur Alam dan Elviana mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang merupakan implementasi kurikulum 2013 yakni pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik yang mendorong peserta didik aktif dan berpikir kritis terhadap pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dan dibutuhkan oleh peserta didik untuk kehidupan sehari-hari dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki pada abad ini agar dapat mengikuti perkembangan zaman. World Economic Forum tahun 2015 telah mengidentifikasi 4 kompetensi, yakni berpikir kritis, kreativitas,
komunikasi, dan kolaborasi. Berpikir kritis menurut Christina dan Christine dalam Al-Fajri dan Harjono tahun 2019 merupakan kemampuan seseorang dalam menggali informasi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Berpikir kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni peserta didik diberi dorongan dan inspirasi untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi dorongan dan inspirasi untuk berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikannya. Adapun pembelajaran bahasa Indonesia yang ditekankan dari keempat aspek keterampilan berbahasa dalam melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik, yakni keterampilan menulis. Dalam proses pembelajaran, khususnya dalam kegiatan menulis, akan merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menyampaikan ide-ide atau gagasannya dalam memecahkan masalah. Maka dari itu, kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, wujud aspek berpikir kritis. Menurut Anderson dan Cradwell tahun 2010, berpikir kritis tingkat tinggi terbagi menjadi 3. Wujud analisis merupakan hubungan keseluruhan struktur dan tujuan yang melibatkan proses pemecahan materi menjadi bagian kecil. Analisis meliputi proses kognitif, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik menentukan informasi yang relevan. Adapun wujud dari aspek berpikir kritis analisis adalah yang pertama perbedaan, yang kedua organisasi, dan yang ketiga atribusi. Yang kedua, wujud evaluasi merupakan keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria yang dimaksud adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Perlu diingat bahwa tidak semua keputusan bersifat evaluasi. Misalnya, peserta didik membuat keputusan apakah suatu contoh sesuai dengan kategori. Kategori mengevaluasi mencakup proses kognitif, memeriksa, dan mengkritik. Adapun wujud aspek berpikir kritis evaluasi adalah yang pertama periksa dan yang kedua kritik. Yang ketiga, wujud ciptaan merupakan proses menyusun bagian menjadi sebuah keseluruhan yang fungsional. Tujuan dalam mencipta yaitu peserta didik membuat produk baru dengan mereorganisasi sejumlah bagian-bagian. Proses kognitif yang terlibat dalam mencipta umumnya sejalan dengan pengalaman belajar sebelumnya. Adapun wujud aspek berpikir kritis ciptaan ada 3. Yang pertama rumusan, yang kedua rencana, dan yang ketiga produksi. Yang kelima, buku teks. Menurut Musli tahun 2010, dari segi isi dan fungsinya, buku teks atau yang biasa disebut buku pelajaran adalah buku yang berisi uraian materi tentang mata pelajaran, disusun secara sistematis yang telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan peserta didik. Peran buku pelajaran baik di kelas maupun di luar kelas sangat dominan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Buku teks atau buku pelajaran merupakan buku yang digunakan oleh peserta didik pada jenjang tertentu yang digunakan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Buku teks ini berisi materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan mengikuti standar pendidikan nasional. Kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, sangat dibutuhkan buku teks yang dapat menunjang peserta didik untuk dapat berpikir kritis. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, yakni kurikulum 2013 yang berlaku sekarang dalam dunia pendidikan menekankan peserta didik untuk berperan lebih aktif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran yang baik bukanlah yang berorientasi pada guru, melainkan lebih berorientasi pada peserta didik. Guru hanya menjadi fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga untuk menunjang hal tersebut diperlukan buku teks yang dapat menuntun guru melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Buku memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, sehingga sumber materi pembelajaran tidak hanya digunakan di sekolah. Buku juga dapat mempermudah peserta didik untuk memahami serta mengulang kembali materi sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8 dengan melihat wujud aspek berpikir kritis yang ada pada buku teks tersebut. Aspek berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini yakni wujud analisis, evaluasi, dan ciptaan.
Adapun wujud analisis dapat dilihat dari perbedaan, organisasi, dan atribusi. Wujud evaluasi dapat dilihat dari periksa dan kritik. Kemudian wujud ciptaan dapat dilihat dari rumusan, rencana, dan produksi. Setelah mengumpulkan data dari buku teks tersebut, peneliti akan menganalisis dari pokok bahasan tersebut dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh untuk mengetahui aspek berpikir kritis peserta didik pada buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Dilakukannya penelitian mengenai aspek berpikir kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang bukan berbentuk angka, melainkan berupa rangkaian kata atau kalimat dari hasil pengamatan. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah aspek berpikir kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Hasil penemuan akhir dengan menjelaskan data dengan susunan analisis dan merinci semua wujud aspek berpikir kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 dengan jelas. Yang kedua, adapun waktu dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini waktu pelaksanaannya yakni pada bulan Mei 2021. Adapun tempatnya yakni di Makassar. Yang ketiga, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah berupa buku teks pelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan peserta didik dan guru SMP di kelas 8. Buku yang digunakan yakni buku Bahasa Indonesia ditulis oleh Ekosasi yang diterbitkan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Adapun jumlah halaman dalam buku Bahasa Indonesia ini sebanyak 124 halaman. Buku teks pelajaran tersebut disusun berdasarkan kurikulum 2013. Buku pelajaran ini dipilih untuk mengetahui aspek berpikir kritis yang terdapat dalam buku teks tersebut. Yang keempat, fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada wujud aspek berpikir kritis dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Aspek berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini yakni aspek berpikir kritis menurut Anderson dan Krathwohl. Aspek berpikir kritis ini dilihat dari 3 wujud, yakni wujud analisis, evaluasi, dan ciptaan. Adapun yang kelima, deskripsi fokus. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan deskripsi fokus untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dan penafsiran dalam mengkaji penelitian ini. Adapun deskripsi fokus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud analisis merupakan wujud pemecahan dan uraian terhadap suatu materi atau masalah yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 karya Ekosasi. Wujud analisis ini yakni perbedaan, organisasi, dan atribusi. Yang kedua, wujud evaluasi merupakan wujud penilaian dari suatu materi yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 karya Ekosasi. Wujud evaluasi ini yakni periksa dan kritik. Yang ketiga, wujud ciptaan merupakan wujud dari merencanakan dan menghasilkan suatu gagasan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 karya Ekosasi. Wujud ciptaan ini yakni rumusan, rencana, dan produksi. Yang keenam, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat serta model evaluasi yang terdapat dalam buku teks. Sumber data yang digunakan adalah berupa buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 yang ditulis oleh Ekosasi dan diterbitkan pada tahun 2017. Adapun instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama. Instrumen pendukung yang digunakan adalah dokumentasi dan menggunakan tabel panduan pengumpulan data atau kartu data. Dokumentasi berupa teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Kemudian kartu data atau tabel pengumpulan data digunakan sebagai penunjang pencarian dan penganalisisan data. Teknik pengumpulan data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik baca dan teknik kutip atau biasa disebut teknik baca kutip. Teknik baca yakni membaca secara keseluruhan isi dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 dan hal-hal mana saja yang merujuk pada aspek berpikir kritis. Kemudian teknik kutip adalah teknik mencatat atau mengutip
informasi tentang aspek yang merupakan penggambaran dari aspek-aspek berpikir kritis dalam buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 8. Kemudian pemeriksaan keabsahan data. Validitas data dilakukan dalam penelitian ini, yakni dengan melihat kalimat-kalimat yang terdapat di dalam buku teks bahasa Indonesia. Keabsahan data dilakukan dengan intrareter dan interater. Intrareter berguna untuk mencermati kembali hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan interater dilakukan untuk mengecek kembali hasil penelitian ke pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang berpikir kritis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tahapannya, yang pertama, peneliti melakukan identifikasi data dengan menyeleksi bagian dari buku teks bahasa Indonesia yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu wujud analisis, evaluasi, dan ciptaan. Yang kedua, peneliti melakukan transkrip data dengan menyalin aspek berpikir kritis dengan menggunakan tabel pengumpulan data, dan peneliti membuat ringkasan dan uraian singkat terhadap temuan di dalam buku teks bahasa Indonesia. Yang ketiga, peneliti melakukan analisis data secara keseluruhan mengenai wujud aspek berpikir kritis dalam buku teks bahasa Indonesia berdasarkan hasil transkrip data yang telah dilakukan. Peneliti kemudian melakukan penyajian data dengan menafsirkan data ke dalam bentuk paparan kebahasaan. Yang keempat, peneliti menyimpulkan hasil temuannya berdasarkan hasil dari analisis data yang ditemukan. Demikianlah pemaparan proposal penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.